Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faris Hamka Pranata dari jurusan Hukum Tata Negara semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi yang telah diberikan di mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemda sebagai persyaratan memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ai Sofian, MSI, dan Bapak Lutfi Farur Rizal, SSC MH, selaku dosen yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya kepada kami, selaku mahasiswa Hukum Tata Negara pada mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pemekaran daerah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada upaya pemekaran wilayah Bandung Timur. Pemerintah daerah kabupaten dalam menjalankan pemerintahan daerah kabupaten memiliki kewenangan legislatif sekaligus kewenangan eksekutif. Kewenangan legislatif pemerintahan daerah kabupaten sebagai salah satu lembaga pembentuk peraturan daerah kabupaten wajib dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas materi muatan memperhatikan pembatasan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah kabupaten, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi. Kewenangan eksekutif pemerintah daerah kabupaten salah satunya adalah mengadakan pemekaran daerah kabupaten. Pemekaran daerah kabupaten memiliki peran penting bagi pemerintahan daerah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan bagi daerah kabupaten. Dalam hal upaya pemekaran wilayah Bandung Timur ini, apa alasan adanya upaya pemekaran wilayah Bandung Timur? Pemekaran ini menjadi ajang untuk mendekatkan diri dengan keperluan pelayanan masyarakat. Kalau selama ini dirasakan dari majalah ya atau nagrek untuk mengurus KTP dan SIM ke Soreang, tentu maksud pemekaran ini cukup baik untuk warga. Pertimbangan selanjutnya adalah tidak mengakomodasi kepentingan para elit juga. Hal ini tidak akan, jika hal tersebut terrealisasi dalam pemekaran ini, tidak akan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Apa landasan hukum dari adanya pemekaran wilayah Bandung Timur? Nah, menurut para tokoh, elit politik dan berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang panduan pemekaran daerah. Kajian pemekaran bisa dilakukan jika telah mendapat dukungan dari 2/3 PPD dari wilayah yang akan dimekarkan. Seharusnya kajian itu bisa segera dilakukan. Oleh karena itu, jika melihat pada peraturan itu, maka wilayah yang akan dimekarkan, dalam hal ini wilayah Bandung Timur, haruslah memiliki dukungan dari 2/3 BPD. Sebagaimana yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan maksud tersebut pemekaran daerah dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan seperti halnya dengan pemekaran Kabupaten Bandung Timur bertujuan untuk dapat terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, gemilang, maju dan mandiri. Untuk itu, berbagai komponen masyarakat dari berbagai lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang tergabung di Komite Independen Pengawasan Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur atau disingkatnya KIP 4 KBT berkali-kali mengadakan audiensi di DPRD Kabupaten Bandung. Ketika itu sesuai dengan undang-undang dari Ketua DPRD Kabupaten Bandung waktu itu. Dengan demikian, bahwa apabila pemekaran ini benar terjadi di Kabupaten Bandung Timur, akan memiliki wilayah luas 758,43 km persegi atau 43,3% dari luas Kabupaten Bandung sebagai daerah induknya yang memiliki luas wilayahnya 1.762,40 km persegi. Jumlah penduduk berdasarkan data Biro Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bandung sekitar 1.762.133 jiwa di tahun 2020 atau sekitar 48,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung
yaitu 3.623.790 jiwa. Kepadatan penduduk calon persiapan daerah otonomi baru atau CPDOB Kabupaten Bandung Timur mencapai 2.323 jiwa per kilometer persegi. Lebih padat dari Kabupaten Bandung sebelum pemekaran, yaitu 2.056 jiwa per kilometer dan setelah pemekaran. Dan permasalahan administrasi yang selama ini menghambat masyarakat Bandung Timur pun apabila pemekaran di Bandung Timur ini benar-benar terrealisasi, maka tidak akan terjadi kembali kesulitan atau hambatan dari masyarakat untuk mengurus administrasinya. Jika melihat pada data tahun 2020 yang dipublikasikan tahun 2021. Selanjutnya, materi selanjutnya mengenai upaya pemekaran Garut Selatan. Tujuan dari pemekaran daerah atau wilayah ini diantaranya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya wilayah Bandung Timur. Dan juga pertumbuhan kehidupan demokrasi, pertumbuhan pembangunan ekonomi di daerah yang melakukan pemekaran, mengelola potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah, dan terciptanya hubungan yang selasi dan harmonis antara pusat dengan daerah. Pada intinya, tujuan dari pemekaran daerah ini untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut, sehingga terjalin pula hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya yang nantinya meningkatkan sumber daya yang berkelanjutan, berkembang antara sektor, dan memperkuat integrasi nasional. Adapun potensi yang dimiliki oleh Garut Selatan ini yang pertama itu dilihat dari jumlah kecamatannya yang memiliki kurang lebih 15 kecamatan. Nah, yang selanjutnya adalah dari sektor ekonominya, Garut Selatan memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya atau SDA yang dimiliki Garut Selatan. Tetapi karena belum tertata dan terkelola dengan baik, sumber daya alam ini hanya bisa dimanfaatkan sebagian kecil saja. Padahal banyak yang bisa dimanfaatkan baik dari hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan. Dan yang lainnya juga. Namun hal ini juga perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, terutama mendukung penyediaan infrastruktur maupun non-infrastruktur. Misalnya saja dari 4 triliun lebih APBD Kabupaten Garut, sekitar 80% lebih habis untuk belanja pegawainya atau gaji pegawainya, sedangkan infrastruktur sekitarnya itu kurang lebih 15%. Dibagi nanti 42 kecamatan di Garut. 15 kecamatan yang ada di wilayah Garut Selatan ini, hal tersebut tentunya tidak akan cukup apabila Garut Selatan yang memang perlu diperhatikan dalam pengadaan infrastruktur yang mendukung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Maka dari hal tersebut akan berbeda ketika sudah dibentuk menjadi Kabupaten Garut Selatan. Pengelolaan anggaran dan distribusi anggaran akan terfokus dan terakomodir di setiap wilayah di Garut Selatan yang tidak hanya memprioritaskan wilayah kota saja, tetapi sampai ke wilayah pedesaan dan pelosok. Sehingga aktivitas usaha bisa berkembang pesat dengan akses infrastruktur yang memadai dan akses lokasi atau perjalanan yang tidak terlalu jauh. Maka ke depan dengan adanya pembentukan kabupaten baru ini akan memberikan hasil yang diharapkan khususnya untuk masyarakat di Garut Selatan yang salah satunya melalui pengembangan potensi alam yang dimiliki untuk dikelola dengan baik yang akan bernilai ekonomis tinggi dalam meningkatkan perekonomian di Garut Selatan. Pembahasan selanjutnya mengenai upaya pemekaran di wilayah Sukabumi Utara. Seperti halnya pembahasan sebelumnya mengenai upaya pemekaran di wilayah-wilayah lain, sekarang masuk kepada wilayah pemekaran yaitu Sukabumi Utara. Akan tetapi yang membedakannya dalam upaya untuk mewujudkan pemekaran Sukabumi Utara ini saat ini sudah selesai dan tinggal menunggu disahkannya Undang-Undang Daerah Otonomi baru. Semua administrasi yang dibutuhkan untuk proses pemekaran tersebut sudah dilengkapi dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR RI. Sehingga tugas dari masyarakat itu di legislatif atau LSM-nya yang mewakili masyarakat Kabupaten Sukabumi sudah selesai. Namun, kita berharap pemekaran Sukabumi Utara itu bisa segera dilaksanakan karena
warga sudah menunggu puluhan tahun lamanya dalam mendorong pemekaran Sukabumi Utara menjadi daerah otonomi baru. Pihak dari masyarakat pun juga terus melakukan lobby-lobby dengan Kemendagri, DPR RI, DPD RI agar Kabupaten Sukabumi ini bisa lolos dan tahun ini dapat dimekarkan. Hal itu pihaknya juga terus memberikan dukungan kepada warga Kabupaten Sukabumi, khususnya yang tinggal di wilayah utara agar pemekaran ini dapat berjalan dengan lancar. Di samping itu, di samping usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat, adapun permasalahan-permasalahan pokok mengenai pemekaran jangka menengah daerah Sukabumi Utara, yaitu yang pertama, masih minimnya kualitas dan daya saing sumber daya manusianya. Yang kedua, belum terrealisasinya kesejahteraan sosial ekonomi secara merata, konsisten, dan berkelanjutan. Fenomena yang memacu kedua permasalahan tersebut, diantaranya yang pertama, tingginya angka kemiskinan, masih minimnya pendapatan, kesejahteraan atau pendapatan masyarakat semakin membaik. Lalu selanjutnya permasalahannya mengenai kurangnya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Yang keempat, belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang mewujudkan good governance. Sementara itu, jika melihat potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian, wilayah Sukabumi Utara memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian, yaitu komoditas pertanian. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan, di mana kontribusi perekonomiannya mencapai 22,22%. Kategori lain yang memberi andil dominan pada pembentukan struktur ekonomi wilayah adalah perdagangan besar dan eceran, yang termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, yang kontribusinya mencapai 18,51% potensi masing-masing wilayah. Rencana pemekaran wilayah memiliki keunggulan masing-masing. Jika dilihat dari analisis, wilayah yang memiliki karakteristik mirip perkotaan yaitu dalam hal ketersediaan fasilitas adalah wilayah Sukabumi Utara. Daerah Sukabumi Utara ini memiliki sumber daya yang baik, sehingga tentunya menurut masyarakat merupakan wilayah yang paling siap jika akan dimekarkan. Selanjutnya masyarakat juga diharapkan ketika wilayah utara dimekarkan, maka pembangunan di wilayah selatan dapat lebih cepat juga dengan pemerintahan daerah yang baru. Lalu otonomi khusus daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri sesuai kebutuhan. Namun di samping daerah otonom, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonomi untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional. Pada Agustus tahun 2012, Presiden Indonesia ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menutup polemik atas keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dengan menandatangani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan. Jika dilihat secara historis, status khusus daerah istimewa Yogyakarta pilihan politik yang sadar dibuat oleh penguasa DI Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8. Kedua, DI Yogyakarta wilayah khusus dan wilayah penduduk Indonesia awal. Ketiga, daerah istimewa Yogyakarta kemasukan penyelamatan ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untuk mempertahankan diri pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keistimewaan secara yuridis dapat dilihat dari beberapa hal. Daerah khusus dalam sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta menurut UUD 1945 pasal 18 dan penjelasannya tentang hak asal-usul suatu daerah dalam wilayah negara Indonesia, serta bukti otentik atau fakta sejarah di proses perjuangan kemerdekaan baik sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional Indonesia. Pasca berakhirnya Orde Baru, pengakuan legalitas atas keberadaan daerah istimewa masih tetap berlaku. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah antara lain menyatakan bahwa keistimewaan untuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah tetap. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pengakuan keistimewaan Provinsi DIY didasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wakil gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini. Nah, sejalan dengan hal di atas, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY juga menjelaskan hal yang serupa bahwasanya yang dimaksud dengan keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Adapun kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Yogyakarta diantaranya yang pertama tata cara pengisian jabatan, yang kedua kedudukan, yang ketiga tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, yang keempat kelembagaan pemerintah daerah di Yogyakarta, yang kelima kebudayaan, yang keenam pertanahan, dan yang ketujuh adalah tata ruang. Selanjutnya mengenai otonomi khusus daerah Nanggro Aceh Darussalam. Pemberian otsus bagi Provinsi Aceh melalui penetapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otsus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Selanjutnya diangkat atau disingkat Undang-Undang PA Nomor 11 garis miring 2006. Dengan demikian, semenjak kemunculan daerah otsus dan daerah istimewa, pemerintah Indonesia memberikan desain khusus untuk menjalankan kewenangan politik, administrasi, dan fiskal yang berbeda dengan daerah otonomi umum. Keistimewaan daerah Aceh telah terbentuk sejak keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 garis miring misi garis miring 1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959 dengan memberi keistimewaan dalam 3 bidang, yaitu agama, pendidikan, dan adat. Kemudian keistimewaan Aceh dipertegas dan diperkuat dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pemberian otsus atau kewenangan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Meski demikian, dalam implementasinya ditemukan berbagai permasalahan. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh menyatakan bahwa keistimewaan Aceh merupakan pengakuan bangsa Indonesia kepada daerah Aceh yang memiliki nilai-nilai hakiki masyarakat secara turun-temurun, bahkan nilai-nilai tersebut telah dijadikan sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat Aceh. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi daerah yang bersifat istimewa, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ini menyelenggarakan kehidupan beragama, eh, membatasi pada 3 sektor yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Yang pertama yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, yang kedua penyelenggaraan kehidupan adat, dan yang ketiga penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan. Pengaturan dibuat sektor yang berhubungan dengan masyarakat dilakukan oleh ulama dalam hal penetapan kebijakan daerah. Dana otsus Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus di mana dana otsus berkontribusi lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan dalam pelaksanaannya. Masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Kelembagaan Aceh terdiri atas Wali Nanggoro Wali Ahdi, Majelis Tinggi, adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sehubungan dengan kewenangan otonomi khusus di bidang pertanahan yang diberikan kepada pemerintah Aceh yaitu selalu segala ketentuan mengenai pertanahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh melalui UU PA tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pertanahan. Hal ini karena pertanahan tidak diatur secara teknis dalam UU PA sehingga
Implementasi atau pelaksananya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan regulasi lainnya. Selanjutnya mengenai otonomi khusus Papua. Berdasarkan latar belakang pembentukan UU Otonomi Khusus Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan permasalahan Papua sesuai aspirasi masyarakat Papua. Namun substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU Otsus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan persamaan kesempatan serta perlindungan hak dasar dan hak asasi manusia. Secara spesifik, UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan otonomi khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan otonomi khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan keduduk, hak dan kewajiban sebagai warga negara. UU Nomor 21 Tahun 2001 merupakan landasan yuridis atas pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang terdiri dari 24 bab dan 79 pasal yang diawali dengan konsideran dan diakhiri dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal secara filosofis. UU Nomor 21 Tahun 2001 ini memuat sejumlah pengakuan dan komitmen pemerintah pusat. Berlakunya undang-undang ini secara normatif pada tanggal 21 November tahun 2001 hingga saat ini telah memasuki tahun ke kurang lebih 16. Refleksi terhadap implementasi dari undang-undang ini menunjukkan bahwa efektivitas dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena adanya perangkat peraturan yang menjadi landasan operasionalnya dalam bentuk peraturan daerah provinsi atau Perdasi dan peraturan daerah khusus atau Perdasus yang dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan gubernur dan ditetapkan sebagai Perdasus setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua atau disingkat MRP. Berbagai kalangan di Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Sejalan dengan nafas desentralisasi pasca reformasi, aspirasi dan tuntutan yang berkembang itu, kemudian direspon oleh pemerintah daerah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan otsus bagi Provinsi Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Hal ini adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua. Otsus Papua sebenarnya didesain sebagai langkah awal dalam rangka pembangunan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua. UU Otsus Papua lahir karena sejak penyatuannya ke Indonesia, masih ada persoalan pemenuhan rasa keadilan bagi rakyat Papua. Belum tercapainya kesejahteraan rakyat, belum tegaknya hukum di Papua, dan belum adanya penghormatan hak asasi manusia, khususnya terhadap warga Papua. Nah, untuk mengetahui dampak kebijakan Otsus terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknis analisis statistik yang saya dapatkan secara regresi linier sederhana dan korelasi produk momen sederhana. Hasilnya, analisis tersebut, data menggunakan analisis khusus terhadap variabel kesejahteraan masyarakat asli Papua. Nah, hasil penelitiannya yang dilakukan terhadap 100 responden ternyata kebijakan khusus cukup memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat asli Papua. Selanjutnya mengenai otonomi khusus DKI Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus
dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas hak kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah pemerintahan pusat mengeluarkan UU nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 menegaskan bahwa dianggap perlu daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dengan undang-undang dinyatakan dengan tegas tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Mengingat telah termasyur dan dikenal serta kedudukannya yang merupakan kota pencetus proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan penggerak segala kegiatan serta merupakan kota pemersatu daripada seluruh aparat revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia. Pengaruh pemberian otonomi khusus bagi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memiliki peranan 17 yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan mewujudkan citra bangsa Indonesia. Maka DKI Jakarta diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemberian otonomi khusus bagi DKI Jakarta tentu memiliki dampak dan pengaruh penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari masalah-masalah yang ada.